Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Ibrani 11 ayat 32, versi terjemahan baru. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ibrani 12 ayat 2 versi terjemahan baru. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Para pahlawan iman telah mengerjakan porsi mereka dalam perlombaan yang diwajibkan. Mereka tidak akan meraih kesempurnaan jika kita tidak mengerjakan porsi kita secara akurat. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menegaskan untuk kita membuang segala beban dan dosa yang berpotensi merintangi kita dalam mengerjakan porsi kita secara maksimal. Kata beban dalam bahasa Greek, okkos, artinya segala sesuatu yang besar, merintangi, memperlambat laju gerak seseorang. Kata dosa dalam bahasa Greek, hamartia, artinya luput dari sasaran. Apakah wujud perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang akan menyempurnakan perlombaan iman yang sudah mereka jalani? Jawabannya adalah pelayanan tubuh Kristus yang akan membawa terjadinya pemulihan atas segala sesuatu dan mengkondisikan kita dapat menggembalakan atau memuridkan bangsa-bangsa. Penulis Ibrani menegaskan untuk kita mengakurasi diri secara presisi agar kita semua dapat meleburkan diri dan berfungsi memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Pahami bahwa ada dua dimensi manifestasi pelayanan tubuh. Yang pertama sebagai satu gereja lokal, yang kedua beberapa gereja lokal yang ada dalam pengayoman seorang bapa rohani atau pemimpin kegerakan. Tuhan menghendaki untuk umatnya memprioritaskan langkah-langkah untuk melebur dan berfungsi sebagai tubuhnya. Ingat, tidak ada masa depan di dunia ini. Apapun bentuk kemuliaan yang dunia tawarkan, itu hanyalah kepalsuan belaka. Masa depan yang sejati hanya ada di dalam gerejanya, di dalam penggenapan rencananya. Beberapa bentuk beban dan dosa yang masih sering menghalangi jemaat. Pertama, mentalitas jemaat yang hanya sekedar datang dan rindu diberkati dalam ibadah, hanya ingin bertumbuh secara pribadi, tapi tidak tertarik untuk mengeluarkan buah dalam pelayanan. Yang kedua, jemaat yang enggan untuk merapat dan menyatu dalam satu komunitas gereja lokal dengan alasan sudah sibuk, tidak available, letih, rumah jauh, dan berbagai alasan lainnya. Dalam konteks memimpin, bisa saja beralasan kesibukan sinode atau organisasi rohani lainnya. Tidak cocok dengan orang-orang yang sudah ada. Daripada terjadi gesekan, lebih baik kondisinya seperti ini saja. Tidak perlu merapat atau menyatu. Merasa masih mempunyai trauma dengan pemimpin atau gereja lokal yang lama. Pilih-pilih tugas pelayanan. Hanya mau berfungsi jika diberi posisi. Pendek kata, apapun alasanmu, Roh Kudus akan memberikan firman kepadamu agar dapat engkau pakai menanggulangi beban atau dosa yang ada. Yang ketiga, jemaat mau melebur tetapi merasa tetap tidak terpakai. Pahami bahwa dalam pelayanan tubuh Kristus akan selalu ada fase pause yang diorkestrasi oleh pemimpin. Ada saatnya setelah selesai memakai alat masak, maka alat tersebut akan disimpan. Tidak mungkin alat memasak tersebut kita bawa-bawa sampai ke kantor. Namun, apabila kita memang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan,
mintalah untuk kuasa anugerah-Nya bekerja dalam hidup kita untuk menumbuhkan setiap skill dan kompetensi yang kita butuhkan. Biarlah pekerjaan firman dan roh berlangsung semakin kuat dan mendalam, sehingga umat Tuhan kembali dipenuhi kasih mula-mula, memiliki roh yang berkobar, serta mencintai Tuhan, rumah-Nya, dan agendanya secara maksimal, global, dan holistik. Mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Amin.